Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, amin ya rabbal alamin. Anak-anak ustaz sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi antum semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada antum semuanya ilmu yang berkah, amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan bahas tentang al-bid'ah, ya. Adalah salah satu hal yang membuat hadis, ya, seorang rawi ditolak karena dia melakukan bid'ah atau dia orang yang membuat bid'ah. Taib, sebelum kita lanjut lebih dalam mengenai bid'ah ini, maka sedikit Ustaz jelaskan tentang latar belakang munculnya bid'ah. Latar belakang yang menyebabkan munculnya bid'ah, ya, kita lihat artikel dari Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Beliau mengatakan, tidak diragukan lagi bahwa berpegang teguh dengan Alkitab dan As-Sunnah adalah kunci keselamatan dari terjerumusnya kepada bid'ah dan kesesatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi." Dan bahwa yang kami perintahkan ini, wa anna hadza sirati, dan ini adalah jalanku yang lurus, kata Allah Subhanahu wa taala. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia, ittabi' rasul. Dan wala tattabi'us subul, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, fatafarraqa bikum an sabilihi, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, telah menjelaskan hal itu dalam suatu hadis yang diriwayatkan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat suatu garis untuk kita, lalu bersabda, ini adalah jalan Allah. Kemudian beliau membuat garis-garis di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya, lalu bersabda, dan ini adalah beberapa jalan di atas. Setiap jalan tersebut ada syaitan yang senantiasa mengajak manusia kepada jalan tersebut. Maka barang siapa yang berpaling dari Al-Quran dan As-Sunnah, pasti akan selalu terbentur oleh jalan-jalan yang sesat dan bid'ah. Jadi latar belakang yang menyebabkan kepada munculnya bid'ah secara ringkas adalah sebagai berikut. Yang pertama, bodoh terhadap hukum-hukum agama Islam, mengikuti hawa nafsu, ashabiyah terhadap berbagai pendapat dan orang-orang tertentu, menyerupai dan taklid terhadap orang-orang kafir, ya. Maka itu adalah penyebab sebagian besar yang munculnya bid'ah. Yang pertama adalah kita bahas tentang bodoh terhadap hukum-hukum agama. Semakin panjang zaman dan manusia berjalan menjauhi asar-asar risalah Islam, semakin sedikitlah ilmu dan tersebarlah kebodohan. Sebagaimana hal itu dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, barang siapa dari kamu sekalian yang masih hidup setelahku pasti akan melihat banyak perselisihan. Dan di dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibadi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqa 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yaqbidul ilma, tidak mengambil atau tidak mencabut ilmu dengan mencabutnya dari semua hambanya.
Walakin yaqbidul ilma, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengambil ilmu biqabdil ulama, dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yabqa aliman, sehingga jika tidak ada tersisa seorang ulama pun, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, maka manusia mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh. Fasu'ilu, mereka ditanya permasalahan tentang agama, fa'aftau bighairi ilmin, lalu berfatwa tanpa dibarengi dengan ilmu. Fadallu, maka mereka sesat. Akhirnya mereka sesat, wa adallu, dan menyesatkan. Baik. Tidak akan ada yang bisa meluruskan ya kesesatan kecuali ilmu dan para ulama. Maka apabila ilmu dan para ulama telah hilang, terbukalah pintu untuk muncul dan tersebarnya bagi para penganut dan yang melestarikannya. Kemudian yang kedua, penyebab munculnya ya kesesatan adalah mengikuti hawa nafsu. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran dan As-Sunnah, pasti dia akan mengikuti hawa nafsunya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Fa illam yastajibu laka, ini kata Allah, maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu wahai Muhammad, ya, fa'lam, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka. Annama yattabi'una ahwa'ahum, mereka mengikuti hawa nafsu. Wa man adallu mimman yattabi' hawahu bighairi hudan minallah. Dan siapa yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, sebagai Tuhannya? Wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah. Dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hati dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah Subhanahu wa taala membiarkannya sesat? Dan kesesatan itu hanyalah merupakan bentuk nyata hawa nafsu yang diikuti. Baik, kemudian yang ketiga, ashabiyah, terhadap pendapat ya, atau asabiyah, terhadap pendapat orang-orang tertentu. Asabiyah terhadap pendapat orang-orang tertentu dapat memisahkan antara dia ya dari mengikuti dalil dan mengatakan yang hak. Apa maksud asabiyah? Asabiyah ini adalah fanatik buta ya, taklid. Maka ini adalah bentuk ya kesesatan juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, qalu, mereka membantah, mereka menjawab apa? Bal nattabi', tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu apapun dan tidak mendapat petunjuk? Baik. Inilah keadaan orang-orang asabiyah ya, fanatik ya pada saat ini dari sebagian pengikut mazhab ya, aliran-aliran serta penyembah-penyembah kubur. Apabila mereka diajak untuk mengikuti Al-Quran dan hadis serta membuang jauh apa-apa yang menyelisihi keduanya, yaitu menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, mereka berhujjah, mereka berdalil dengan mazhab-mazhab syekh-syekh, bapak-bapak dan nenek-nenek moyang mereka. Padahal ini adalah tidak boleh ya. Baik, kemudian yang keempat, menyerupai orang-orang kafir. Hal ini merupakan penyebab paling kuat yang dapat menjerumuskan ya kepada kesesatan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abi Waqid Al-Laits berkata, kami pernah keluar bersama Rasulullah SAW menuju Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin
dan kami baru saja masuk Islam. Pada waktu itu orang-orang musyrik mempunyai sebuah pohon bidara sebagai tempat peristirahatan dan tempat menyimpan senjata-senjata mereka, yuqalul lahu Zatu Anwat, yang mereka sebut dengan Zatu Anwat. Famararna, kemudian kami melewati tempat tersebut. Kemudian kami berkata, wa qulna, kemudian kami berkata, ya Rasulullah, ij'al lana Zata Anwatin kama lahum Zatu Anwatin. Wahai Rasulullah, buatkanlah kami Zatu Anwat sebagaimana mereka memiliki Zatu Anwat. Apa kata Rasulullah SAW? Allahu Akbar, sungguh ini adalah kebiasaan buruk mereka, dan demi yang jiwaku berada di tangannya, ucapan kalian itu sebagaimana ucapan Bani Israel kepada Musa alaihi salam, qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkanlah untuk kami sebuah ilah berhala sebagaimana mereka mempunyai beberapa ilah atau berhala. Lalu Musa bersabda, sungguh kamu sekalian mengikuti kebiasaan-kebiasaan sebelum kamu. Oleh karenanya, ya, yang menjadikan kita sesat itu adalah mengikuti, ya, orang-orang kafir, mengikuti orang-orang kafir. Maka mengikut kepada orang-orang kafir itu adalah sebuah kesesatan, dan janganlah kita mengikuti, ya, kebiasaan-kebiasaan orang kafir, ya, niscaya kita akan menjadi sesat dengannya. Di dalam hadis ini disebutkan bahwa menyerupai orang-orang kafir itulah yang menyebabkan Bani Israel dan sebagian para sahabat Nabi SAW menuntut sesuatu yang buruk, yakni agar mereka dibuatkan Tuhan-Tuhan yang akan mereka sembah dan dimintai berkatnya selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah jelas syirik ini. Ini sudah jelas syirik. Kalau dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini sudah jelas syirik. Enggak diterima apa-apa. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Tidak mengampuni dosa syirik. Hal ini jugalah yang menjadi realitas saat ini. Sungguh kebanyakan kaum muslimin telah mengikuti orang-orang kafir dalam amalan-amalan kesesatan dan syirik, seperti merayakan hari-hari kelahiran, mengkhususkan beberapa hari atau beberapa minggu atau pekan untuk amalan-amalan tertentu, upacara keagamaan dan peringatan-peringatan, melukis gambar-gambar dan patung-patung sebagai pengingat, mengadakan perkumpulan hari suka dan duka, ya. Kemudian hal yang kesesatan yang terhadap jenazah, membuat bangunan di atas kuburan dan lain sebagainya, ya. Nah, inilah bentuk hal yang melatar belakangi munculnya kesesatan, ya, atau hal-hal yang baru di dalam agama. Nah, jadi, ya, bagaimana kalau, ya, ada seorang rawi hadis yang dia melakukan hal ini? Oleh karenanya, ya, di dalam ilmu mustalahul hadis, ya, dalam ilmu mustalahul hadis dikatakan yang keempat di sini selain maudhu', ya, matruk, mungkar, kemudian al-bid'ah, ya, al-bid'ah. Al-bid'ah ta'rifuha, definisinya adalah mastuhditsa ba'da Nabi SAW minal ahwa wal a'mal. Sesuatu yang dibuat-buat setelah Nabi SAW, ya, sesuatu atau suatu syariat yang dibuat-buat setelah Nabi SAW minal ahwa, berupa hawa nafsu dan amalan-amalan. Tayyib. Ini adalah definisinya. Jadi mastuhditsa, sesuatu yang dibuat-buat, maksudnya di dalam syariat Nabi SAW. Kita garis bawahi di sini adalah suatu, ya, syariat, bukan di luar syariat. Kalau di luar syariat boleh berinovasi, ya, membuat hal yang sesuka kita, terserah. Tapi kalau syariat Nabi SAW, karena pembuat syariat itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita melakukan sesuatu hal yang dibuat-buat di dalam syariat, di dalam agama ini, ya.
Artinya apa? Kalau kita membuat sesuatu hal yang baru ya di dalam syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti kita secara tidak langsung sudah yang mengatakan bahwasanya ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengkhianati risalah Allah, mengkhianati risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala belum menyempurnakan akhirnya kan? Nah, ini adalah merupakan suatu hal yang tidak boleh. Jadi kalau seorang rawi yang dia melakukan hal ini, ya maka kita lihat hukumnya nanti ya. Yang pertama, macamnya ya. Jadi bid'ah itu ada dua. Bid'atun mukaffirah, yaitu bid'ah pengkafiran, ay yukaffir sahibuha bisababiha. Jadi bid'ah itu bisa mengkafirkan pelakunya dengan sebab dia melakukan itu, atau dia dengan sebab dia membuat itu. Ka'tiqadihi may yalstazim al-kufr kaman ankara amran mutawatiran ma'luman min ad-din bid-darurah aw man i'taqada aksah. Seperti keyakinannya ya. Ma yastalzim al-kufr, seperti keyakinannya yang mengharuskan ya dia menjadi kafir, seperti orang yang mengingkari sesuatu yang mutawatir, perkara yang mutawatir yang sudah diketahui oleh agama secara pasti. Ya. Contoh misalkan, ya, ayat-ayat Al-Quran itu adalah mutawatir. Ayat-ayat Al-Quran adalah mutawatir yang sudah diketahui secara pasti oleh agama. Lantas dia mengingkari salah satu ayat Al-Quran. Dia mengingkari salah satu ayat Al-Quran. Bagaimana hukumnya? Dia tidak mengakui itu ayat Al-Quran, ya, atau dia tidak mengingkari. Padahal ayat-ayat Al-Quran semuanya adalah mutawatir, ya, berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Periwayatannya juga mutawatir. Ya, periwayatannya juga mutawatir. Jadi bagaimana? Nah, keyakinan dia dalam hal ini adalah menyebabkan dia menjadi kafir, karena dia mengingkari hal tersebut. Mengingkari satu ayat berarti dia mengingkari Al-Quran. Sedangkan termasuk daripada rukun Islam, ya, termasuk daripada rukun iman adalah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua macamnya adalah bid'atun mufassiqah. Bid'atun mufassiqah, bid'ah yang menyebabkan seorang fasik. Fasik ini ya tidak keluar daripada agama Islam. Wahiyya ma la taqtadi takfir sahibuha, yaitu bid'ah yang tidak ya yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Hukum periwayatan mubtadi'. Bagaimana? Yang pertama, in kana bid'atuhu mukaffirah. Kalau seandainya bid'ahnya itu adalah bid'ah yang menyebabkan keyakinannya rusak, itu ya. Fariwayatuhu mardudah. Maka periwayatannya tertolak. Udah jelas ini. Ya, sudah jelas. Sudah jelas, tidak boleh ya. Sudah jelas-jelas tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Malah ada ya yang berkeyakinan ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ini suatu keyakinan yang menyebabkan dia keluar dari agama Islam. Zakat hukumnya wajib, dia mengingkari. Dia mengingkari hal tersebut, maka ini adalah ya keyakinan yang menyebabkan dia keluar dari agama Islam. Seperti Syiah. Syiah juga telah membuat bid'ah mukaffirah yang mengeluarkan mereka dari agama Islam. Kenapa? Karena mereka menganggap Al-Quran yang diturunkan Nabi SAW itu kurang sempurna, sehingga mereka menambahnya lagi, menambah, sehingga Al-Quran mereka tebal. Seperti itu. Ini adalah perbuatan ya yang dilarang, yang menyebabkan mereka keluar dari agama Islam. Seperti itu.
Nah, ini adalah Syiah Rafidhah yang mana mereka mengingkari hal tersebut ya, bahwasanya Al-Qur'an ini enggak sempurna. Tapi kalau seandainya bid'ahnya adalah bid'ah mufassiqah ya, fariwayatuhu makbulah bisyartain, maka periwayatannya itu diterima bisyartain dengan dua syarat. Yang pertama alla yakuna da'iyatan ila bid'atihi, yang kedua alla yarwi ma yurawwiju bid'atahu. Yang pertama adalah dia tidak boleh sebagai dai ya untuk menyeru bid'ahnya. Yang kedua, dia tidak boleh meriwayatkan ya hadis yang berujung ya kepada bid'ahnya. Nah, apakah ada hadis khusus, nama hadis khusus untuk mubtadi'? La yujad lahu ismun khas, enggak ada nama yang khusus. Taib, inilah yang dapat saya sampaikan. Insyaallah nanti kita akan sambung pada minggu depan ya tentang al-jahalah birrawi yang menyebabkan hadis ya bisa ditolak atau bisa diterima. Taib. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.